Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Allah mudahkan kita berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengerjakan amal saleh. Maka tidak mampu lisan ini menghitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita iman, memberikan kepada kita Islam, sehingga tidak ada lain kewajiban kita melainkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan umat ini akidah yang benar, mengajarkan umat ini ibadah yang benar, mengajarkan umat ini akhlak yang benar, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan selawat dan salam juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang sering kita katakan bahwa Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah untuk belajar tentang keimanan, belajar tentang akidah, belajar tentang ibadah, belajar tentang akhlak yang mulia. Maka agar kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, maka di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar setelah Allah memerintahkan kita bertauhid kepadanya, yaitu hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan tempat kita belajar untuk semakin meningkatkan bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena sungguh ikhwatal iman, mereka adalah pahlawan yang tidak membutuhkan balasan imbalan dari kita. Mereka suka rela merawat kita, mendidik kita, bahkan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Walaupun mereka sendiri butuh kepada apa yang kita butuhkan, mereka rela berkorban demi kita. Sehingga ikhwatal iman, hendaklah di bulan suci Ramadan ini kita berlatih untuk meningkatkan keimanan kita semakin berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita mengingat kedua orang tua kita hanya di awal Ramadan saja, atau pas hari Lebaran saja, atau mungkin ketika dia meninggal dunia, pada hari meninggalnya. Karena ikhwatal iman, ketika seseorang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika orang tuanya ridha kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Sebaliknya, jika orang tua murka kepada seorang, Allah pun akan murka kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridha walidi
wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Sehingga bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita? Jadikan orang tua kita ridho kepada kita. Kita berbuat baik kepadanya. Kita taat kepada kedua orang tua pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan apa yang dia butuhkan. Maka ketika orang tua kita ridha kepada kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Namun sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, orang tua tidak ridha kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita, wal'iyadzubillah. Sehingga ikhwatal iman, insyaallah kita akan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Buku ini sangat bagus sekali, dipenuhi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau susun beberapa bab disertai dengan dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hak yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sebesar-besar hak adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, kata Mu'adz bin Jabal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hamba-hambanya dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Qultu, maka Mu'adz menjawab, aku menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah hamba mereka tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mereka sekutukan Allah sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba kepada Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sehingga ikhwatal iman, dari hadis ini, itu hadis yang sahih, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita bisa mengetahui bahwa hak yang terbesar adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendak menjauhi kesyirikan. Ketika seorang hamba memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan haknya kepada mereka, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar. Kemudian hak yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah hendaklah senantiasa kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah ajaranku.
yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ikhwatal iman, hak yang kedua yang harus kita perhatikan adalah hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan cara mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti nyata dari kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang mengikuti ajaran Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, setelah hak Allah dan setelah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak yang terbesar yang harus kita perhatikan adalah hak orang tua kepada kita. Hak orang tua kita kepada kita. Apa hak kita, hak orang tua kita kepada kita? Maka ini yang harus kita perhatikan. Yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita laksanakan perintah-perintah mereka jika perintah mereka tidak mengandung maksiat. Senantiasa kita bantu mereka. Senantiasa kita masukkan kegembiraan kepada hati mereka. Jangan membuat mereka bersedih. Jangan membuat mereka marah. Jangan buat mereka murka kepada kita. Sebagaimana yang kita sebutkan pada hadis yang pertama tadi, bahwa keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua kepada kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka wajib bagi kita sebagai anak untuk senantiasa taat kepada mereka jika mereka tidak memerintahkan maksiat. Adapun jika orang tua memerintahkan kita bermaksiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada seorang pun di dalam berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ikhwatal iman, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan dia diancam untuk masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata mannanun wala 'aqun wala mudminu khamrin. Tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut kebaikannya kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan yang sudah dia berikan kepada orang lain. Kemudian tidak akan masuk surga juga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan mudminu khamrin, pecandu khamar. Bahwa tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Dia sudah memberikan kepada orang lain, tiba-tiba dia ada clash sedikit, ada masalah dengan teman yang dia berikan, maka dia ungkit-ungkit pemberikannya. Maka ini adalah dosa besar, dan ini sebagai sebab seorang tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia diancam untuk tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang pecandu khamar, yang suka minum khamar, minum minuman keras, dia terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bab yang pertama yang akan kita pelajari pada buku ini, buku Birrul Walidain, yaitu kedudukan birrul walidain di dalam syariat Islam. Bagaimana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua dalam pandangan syariat Islam. Di sini Al-Ustaz menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah salah satu permasalahan yang penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran, setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid kepadanya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, wa bil walidain ihsana, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia, maka janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya. Maka ketika orang tua kita sudah lanjut usia, terkadang kalau orang yang sudah tua, sifatnya akan kembali kayak kanak-kanak. Dia mudah tersinggung, mudah marah, dan yang lainnya. Maka kita sebagai anak bersabar. Dan Allah memerintahkan kita di sini, jika salah satu dari kedua orang tua kita atau dua-duanya sudah lanjut usia, maka tidak boleh kita mengucapkan kalimat ah kepada mereka. Apalagi kalimat yang lebih besar daripada kalimat sekedar ah. Kita memarahi mereka atau bahkan memukul mereka, ini tentu lebih besar larangannya. Ucapan ah saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ucapan yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari sekadar ucapan ah. Dan hendaklah kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik kepada keduanya, ucapan-ucapan yang menggembirakan mereka. Kemudian Allah mengatakan wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wakhfid lahumā janāha adh-dhulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku di waktu kecil. Kita merendahkan diri kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh kita menyombongkan diri kepada kedua orang tua kita, karena tentu kita terlahir dari orang tua kita. Tidak mungkin kita ini ada jika orang tua kita tidak ada. Yang merawat kita, yang memberikan kita makanan, yang membesarkan kita, yang memberikan kita pendidikan, yang menyekolahkan kita, mereka. Maka tidak boleh kita mentang-mentang kita sudah mendapatkan gelar S1 atau apalagi S2 atau S3, kita membanggakan diri di hadapan orang tua. Kita sombong di hadapan orang tua. Wal'iyadzubillah. Apapun titel kita, siapapun kita, bagaimanapun derajat tingkatan sosial kita di masyarakat, kita tetap sebagai anak. Kita ini adalah anak, dan wajib bagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wajib bagi kita berlemah lembut kepada mereka, dan wajib bagi kita untuk merendahkan diri kepada mereka. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita menghardik mereka atau menyakiti mereka. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga dari ayat ini kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertauhid kepadanya. Sehingga kita katakan bahwa larangan Allah yang terbesar setelah Allah melarang kita berbuat kesyirikan adalah hendaklah kita menjauhi durhaka kepada kedua orang tua kita. Larangan Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua setelah Allah melarang kita berbuat kesyirikan kepadanya. Pada ayat yang lain, sebagai bukti perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan kita bertauhid, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan kepada kaum kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, dan hamba wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama terdahulu telah membahas masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam kitab-kitab hadis dicantumkan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang wajibnya birrul walidain. Wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Seperti dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya dalam permasalahan berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman terhadap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah sebagian dari hadis-hadis tersebut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sudah mencantumkannya pada buku beliau ini. Insya Allah nanti kita baca. Kemudian ikhwatal iman, bab yang kedua di dalam buku ini yang beliau jelaskan adalah pengertian berbuat baik dan pengertian durhaka kepada kedua orang tua. Apa definisi berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan apa yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua. Menurut lughah atau bahasa Arab, al-ihsan berasal dari kata ahsana. Yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Sedangkan yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan terhadap keduanya. Kita sampaikan kepada mereka setiap kebaikan dan kita cegah terhadap mereka sesuatu yang bisa mengganggu mereka. Kemudian menurut Ibnu Atiyah rahimahullah, kita wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah. Harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa yang dilarang. Inilah di antara makna birrul walidain yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Kemudian berikutnya uquq secara bahasa artinya adalah memotong. Seperti halnya aqiqah yang berarti memotong kambing. Sedangkan makna uququl walidain adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Itu seorang anak mengganggu kedua orang tuanya, menyakitinya, menyakiti perasaannya, menyakiti tubuhnya, maka ini termasuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kita sakiti mereka dengan perkataan kita atau kita sakiti mereka dengan perbuatan kita, maka pada saat itu termasuk kita durhaka kepada keduanya. Contoh gangguan dari seorang anak kepada kedua orang tuanya yang berupa perkataan yaitu dengan mengatakan ah atau cis. Dia disuruh melakukan sesuatu oleh orang tuanya, dia tidak mau. Dia membangkang. Ah, dia tidak mau. Kemudian berkata dengan kalimat yang keras atau menyakiti hati. Dia keras kepada orang tua. Dia menggertak, mencaci, dan yang lainnya. Maka ini bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua dalam bentuk perkataan. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar, seperti memukul dengan tangan atau kaki bila orang tua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya. Dia membenci, tidak memperdulikan, tidak bersilaturahim,
atau tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang miskin. Ini di antara bentuk durhaka dalam perbuatan, yaitu dia menyakiti orang tuanya dengan pukulan atau dengan tendangan, wal'iyadzubillah. Atau kalau orang tuanya menginginkan sesuatu, dia tidak memenuhi keinginannya. Dia membenci orang tuanya, dia tidak peduli kepada kedua orang tuanya, bahkan dia memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya, wal'iyadzubillah. Padahal kalau bersama dengan teman-temannya, subhanallah, dia adalah orang yang terbaik kepada teman-temannya. Apa yang dibutuhkan oleh temannya dia berikan. Apa yang diinginkan oleh temannya dia langsung berikan. Namun ketika orang tuanya yang meminta, dia adalah orang yang paling pelit, wal'iyadzubillah. Maka ini di antara bentuk kedurhakaan seorang kepada kedua orang tuanya. Padahal yang memberikannya makan dan minum semenjak kecil sampai dia dewasa, bahkan yang membikinkan dia rumah adalah orang tuanya. Yang membelikannya pakaian, yang membelikannya kendaraan adalah orang tuanya. Namun ketika orang tuanya sudah lanjut usia, maka dia melupakan semua kebaikan orang tuanya. Dia lebih loyal, dia lebih baik kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan dia, dibandingkan kedua orang tuanya, wal'iyadzubillah. Inilah di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal demikian. Kemudian ikhwatal iman, bab yang ketiga yang disebutkan oleh Ustaz di sini adalah ayat-ayat yang mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua dan ayat-ayat yang mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi mana dalilnya dari Al-Quran yang mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mana dalilnya dari Al-Quran yang mengharamkan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Di antara ayat yang mewajibkan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kita baca tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada para hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh mereka beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hendaklah mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian di antara ayat yang mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidaini wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian akan kembali. Jadi kami mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan penuh keletihan dan kelemahan yang bertambah-tambah. Ketika orang tua kita melahirkan kita, maka taruhannya adalah nyawanya. Banyak orang yang meninggal dunia disebabkan karena melahirkan. Perjuangan yang begitu besar dari seorang ibu. Kemudian wa fisaluhu fi amaini,
menyapihnya selama 2 tahun. Setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, maka kita menyusu selama 2 tahun. Ibu kita merawat kita. Bayangkan seorang ibu terkadang tidak mampu, tidak bisa menikmati tidur malam, tidur siang, demi menjaga anaknya. Anaknya rewel, anaknya sakit, dia bersabar, subhanallah. Dan dia tanpa menginginkan imbalan. Dia kerjakan dengan penuh keikhlasan. Maka apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bagaimana kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah melanjutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka jangan kalian taat kepada keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, maka tidak boleh kita taat. Orang tua kita memerintahkan kita untuk melepaskan jilbab kita, tidak boleh kita taat. Orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh kita taat. Namun bermuamalah dengan mereka, walaupun mereka memaksa kita melakukan kebaikan, melakukan kesyirikan, kita tidak iakan, namun urusan yang lain, urusan berbakti, berbuat baik kepada mereka tetap jalan. Jangan sampai gara-gara kejahilan orang tua yang memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan, kita putus silaturahmi dengan kedua orang tua. Kita tidak membantunya lagi. Maka ini kesalahan. Terus kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dan terus kita berbakti kepada mereka. Dengan demikian insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah dan membuka hati mereka. Wattabi' sabila man anaba ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Ikhwatal iman, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan meninggal dunia, sehingga kita perhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga akidah kita, dan hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian di antara ayat yang beliau bawakan, itu ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak tersebut telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku,
dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya, dan telah mereka yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Subhanallah, ikhwatal iman. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam surga, untuk dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan semua kita bersalah, semua kita banyak dosa dan salah, dan semua kita menginginkan surga. Jika benar itu adanya, maka hendaklah senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita. Allah akan memberkahi umur kita, Allah akan memberikan keberkahan kepada harta benda kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberkahi keturunan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita termasuk penghuni-penghuni surga. Kemudian ikhwatal iman, berikutnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana ayat-ayat yang mengharamkan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithani Allaha wailaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin ulaika alladhina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin." Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak tersebut berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Subhanallah, ikhwatal iman. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, maka dia tidak mau menerima nasihat. Dia membangkang, dia congkak, dia mengatakan maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam azab, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka termasuk orang-orang yang merugi, wal iyadu billah. Di dunia dia akan merugi, di akhirat dia juga akan merugi. Ikhwatal iman a'azani wallahu iyyakum. Allah Azza wa Jalla merintahkan kepada manusia untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Setiap anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Apabila orang tuanya tidak mampu, memberikan nafkah kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Wajib didahulukan atas sahabat, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan yang lainnya. Bahkan memberikan nafkah kepada orang tua harus kita perhatikan. Lebih kita utamakan dari sekedar istri dan anak-anak kita, daripada karib kerabat kita, daripada anak yatim, daripada orang-orang miskin, atau daripada berimpak ke masjid. Maka orang tua pertama kali harus diperhatikan. Banyak orang kaum muslimin, di antara kaum muslimin, mereka bersemangat bersedekah. Bersedekah kepada anak-anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, menyumbang di pembangunan masjid dan madrasah, namun kedua orang tuanya dia lupakan. Maka ini keliru. Seharusnya yang pertama kali dia perhatikan adalah apakah kedua orang tuanya berkecukupan atau tidak. Maka wajib bagi kita sebagai anak untuk memberikan nafkah kepada mereka. Apalagi mereka adalah orang yang tidak mampu. Bayangkan ketika kita kecil, mereka dengan tulus memberikan kita nafkah. Mereka rela tidak memakan sesuatu yang kita inginkan demi untuk kita.
Mereka rela tidak membeli baju lebaran asalkan kita dapat membeli baju lebaran. Mereka rela menjual harta benda mereka demi menyekolahkan kita, demi memenuhi kebutuhan kita. Maka tinggal giliran kita ketika mereka lanjut usia, kita balas kebaikan-kebaikan mereka. Yang walaupun tidak akan mungkin mampu kita membalas kebaikan-kebaikan mereka yang begitu besar. Sehingga kita bantu mereka, kita bersedekah kepada orang tua, ini diutamakan. Memberikan nafkah kepada mereka diutamakan. Sebelum kita perhatikan anak yatim, karib kerabat dan yang lainnya, maka perhatikan pemberian kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang apa yang mereka infakkan. Maka jawablah, harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu. Jika ada yang bertanya tentang nafkah, tentang infak, tentang sedekah, maka jawablah kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang engkau infakkan, nafkahkan, hendaklah engkau berikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, wal aqrabin, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ikhwatal iman, terkadang banyak orang menyangka bahwa hal yang diberikan kepada kedua orang tua itu tidak bernilai pahala. Atau hal yang diberikan kepada karib kerabat, itu adalah pemberian yang biasa. Ketahuilah ikhwatal iman, memberikan nafkah kepada orang tua adalah ibadah yang sangat besar. Memenuhi kebutuhan karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin adalah sedekah yang dijanjikan memiliki pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan dari sedekah tersebut, Allah Maha mengetahui. Walaupun manusia tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Karena banyak seorang dia tidak semangat untuk berimpak, bersedekah, apalagi kepada kedua orang tuanya, karena tidak mungkin dia kamera orang tuanya. Ketika dia berikan orang tuanya, dia foto sebagaimana dia memberikan orang lain. Wal'iyadzubillah. Kita berikan orang lain, kita berikan kedua orang tua kita dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pamer atau bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Agar orang-orang mengatakan kepada kita, subhanallah, orang yang rajin bersedekah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 orang yang mereka pertama kali dinyalakan api neraka untuknya. Di antaranya adalah orang yang rajin bersedekah. Dia mengimpakkan seluruh hartanya pada kepada orang yang membutuhkan, pada jalan-jalan kebaikan. Maka kelak di akhirat dia akan didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan menggunakan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Maka dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang butuh untuk diberikan sumbangan, maka aku memberikan hartaku kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau berdusta. Engkau menginfakkan hartamu agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan sudah diucapkan kepadamu di dunia bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Banyak manusia memujimu sebagaimana keinginanmu. Summa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian mukanya diseret kata Nabi, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi itu lebih utama. Yang walaupun terkadang boleh kita tampakkan untuk kemaslahatan, untuk memotivasi orang lain agar ikut bersedekah atau berinfak. Namun yang paling utama adalah sembunyikan. Bahkan di antara orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bersedekah, yang berinfak, di mana tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan tentang keikhlasannya.
dia sembunyi, dia yakin Allah melihatnya. Allah melihat sedekahnya, Allah melihat amalnya. Walaupun tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang melihatnya. Inilah keikhlasan ikhwatal iman. Maka kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada keduanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Mungkin hanya ini dulu yang bisa kita baca, 3 bab. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepada Al-Ustadz penulis buku ini dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Apa yang benar maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang salah maka itu dari orang yang menyampaikan, orang yang berbicara ini dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya hanya ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.